Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa kajian Ensiklopedia Salat, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan Sunanul Fitrah yang ada di dalam bab 3 kitab Shalatul Mu'min atau Ensiklopedia Salat. Kita sudah selesaikan 7 yang pertama, dan sekarang kita akan masuk dalam poin 8, 9, dan 10. Berkata penulis, Ats-tsamin ghuslul barajim. Qila hiya uqadul asabi'i allati fi dhahril kaf, wa qila uqadul asabi'i wa mafasiluha kulluha. Wa yulhaqu bil barajimi ma yajtami'u minal wasakh fi ma'atifil udhun. وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن. وقيل هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ الواحدة برجمة. Nah. Poin H, membasuh barojim. Ada yang berpendapat bahwa barojim itu berarti membasuh punggung jari-jari. Ada juga yang sini. Ini. Jadi kalau kita wudhu kayak gini. Ya gini. Terus ada juga yang berpendapat lain, yaitu menyela-nyela jari secara keseluruhan. Ya, ini ya. Terus kata al-barojim ini diartikan juga sebagai kotoran yang berkumpul di dalam telinga. Demikian juga kotoran yang berkumpul di salah satu bagian tubuh. Ada yang berpendapat yaitu membersihkan bagian punggung jari-jari tempat berkumpulnya kotoran. Bentuk tunggal dari kata tersebut adalah burjumah. Nah, saya kira jelas. Ya, ada yang mengatakan ini menyela-nyela jari jemari manakala wudu. Ada juga yang mengatakan pokoknya kotoran apapun terkumpul di bagian-bagian badan, seperti di dalam telinga, ya, di jari jemari. Ya. Wallahu a'lam. Kesembilan, al-istinsyaq. Wa ya'ti insyaallahu ta'ala. Poin I, istinsyak. Masalah ini akan diberikan uraian lebih lanjut insyaallah. Ke-10, ya, al-istinja'u awil intidah. Wa ya'ti insyaallahu ta'ala. Poin J, istinjak atau intidah. Istinjak jangan dibaca K-nya, tapi istinja. Ya. Saya tidak tahu kenapa penerjemahnya meletakkan K di situ. Yang paling bagus letakkan koma atas, tapi juga bukan ain, tetapi hamzah. Istinja, bukan istinja, bukan juga istinjak. Nah. Terus? Poin J, istinja atau intidah. Pembahasan ini pun akan diuraikan lebih lanjut insya Allah. Waqad thabata dalilu hadhihi al-khisali min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ashrun minal fitrah. Qassu syaribi wa i'fa'ul lihyati was-siwaku wa istinsyaqul ma'i wa qassul alfari wa ghusl barajimi wa natful ibti wa halqul 'anati wal intiqasul ma'i. Wa nasiya Mus'ab al-'ashirah. Qal illa an takuna al-madmadata. Qala al-Imam an-Nawawi, ya. Qala al-Qadi Iyad la'allaha al-khitanu al-madhkuru minal khams wa huwa aula. Nah. Tradisi fitrah ini telah dilandasi oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Stop dulu. Seperti yang saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, sunnah fitrah ya sunnah fitrah, jangan diganti-ganti menjadi kebaikan atau tradisi yang baik atau apapun, karena ini sudah menjadi istilah syar'i. Maka di situ ada tulisan tradisi fitrah, ya, ganti menjadi sunnah fitrah, supaya konsisten dengan istilahnya. Coba diulang.
Sunnah fitrah ini telah dilandasi oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya 10 hal yang termasuk fitrah, yaitu mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, istinsyak atau memasukkan air ke hidung, memotong kuku, membasuh sela-sela jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan intiqasul ma atau bersuci setelah buang air. Ya. Coba dikasih angka. Kasih angka ya. 1 apa tadi? Mencukur kumis. Terus? 2 memanjangkan jenggot. Kasih angka. Teman-teman yang punya buku dikasih angka. 2 itu tadi, manjangkan jenggot. 3. Afwan. Bukan manjangkan ya. Saya sudah sebutkan apa? Membiarkan jenggot. Jangan lagi diganti. Jangan dibiasakan dengan memanjangkan jenggot. Ya. Ini di buku Indo tulisannya memanjangkan. Dan ini salah ya. Kenapa salah? Karena kalau dibilang memanjangkan, itu nanti orang itu berusaha untuk seperti memakai obat apa ya, nanti dikira itu sunnahnya suruh panjangin sehingga nanti menghukumi menggunakan obat, ya, minyak kemiri dan lain-lain supaya panjang itu dikira sunnah. Ya. Yang benar adalah kalau dia tumbuh biarkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga? Bersiwak. Terus? Istinsyak atau memasukkan air ke hidung. Istinsyak. Bukan istinsyak. Istinsyak. Terus? Memotong kuku. Yang kelima? Yang keenam membasuh sela-sela jari. Itu yang keenam. Terus? Yang ketujuh mencabut bulu ketiak. Iya. Ke-8 mencukur bulu kemaluan. Yang ke-9 intiqasul ma. Intiqasul ma. Nah, apa itu intiqasul ma? Ada catatan kakinya? Ada? Ada, Ustaz. Apa? Mengenai kata intiqasul ma ini, ada yang berpendapat bahwa kata itu berarti istinja. Dan ada juga yang menyatakan bahwa kata itu berarti intidoh. Apa itu intidoh? Gak ada disebutkan. Gak ada ya? Gak ada. Intidoh itu memercikkan air ke celana. Memercikkan air ke celana. Yang tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa was-was. Ada juga yang mengatakan intidoh itu sama dengan istinja. Kalau tadi kita catat apa? Nadoh, dipercikkan air ke celana. Atau ke kemaluan. Untuk menghilangkan rasa was-was. Nah, was-was apa? Was-was jangan-jangan masih ada najis. Atau jangan-jangan keluar lagi kotorannya. Atau air seninya. Nah, terus lanjutnya tadi? Mus'ab lupa yang ke-10. Ya, kata penulis baru 9, sementara Nabi SAW kan sebutkan ada 10. Nah, si perawinya lupa. Yang 10 itu apa ya? Terus? Dan ia mengatakan hanya saja kalau tidak salah adalah berkumur. Iya, kayaknya kata penulis, kayaknya yang 10 itu berkumur. Begitu. Terus? Imam Nawawi yang menyebutkan bahwa Al-Qadi Iyad mengatakan barangkali khitan yang disebutkan dalam hadis 5 fitrah adalah lebih tepat untuk yang ke-10 tersebut. Iya. Ada yang mengatakan, ya, yaitu Al-Qadi Iyad, yang lebih tepat adalah yang ke-10 itu khitan. Karena inilah yang disebutkan dalam sunnah fitrah, dalam hadis yang menyebutkan 5 sunnah fitrah, yaitu khitan. Ya, jadi bukan madmadah, bukan kumur, melainkan sunat atau khitan. Wal fitratu fitratan, fitratun tata'allaqu bil qalbi wa hiya ma'rifatullah wa mahabbatuh wa itharuhu ala ma siwah, wa fitratun amaliyah wa hiya hadhihi al-khisalu wa ma fi ma'naha. Fal ula
تزكي an-nafsa war-ruha wa tutahhiru al-qalba wa thaniyatu tutahhiru al-badana wa kullun minhuma tumiddu al-ukhra. وتقويها. Fitrah atau membersihkan diri itu terdiri dari dua macam, yaitu fitrah yang berkenaan dengan hati, yakni ma'rifat atau mengenal kepada Allah, mencintai sekaligus mengutamakannya atas yang lainnya. Kedua adalah fitrah amaliyah, yaitu yang berkenaan dengan tradisi di atas yang semakna dengannya. Fitrah yang pertama berfungsi menyucikan jiwa, roh, dan membersihkan hati. Sedangkan yang kedua berfungsi untuk membersihkan badan dan masing-masing saling mendukung dan memperkuat yang lain. Saya kira tidak perlu untuk disyarah panjang lebar karena sudah tidak masuk dalam bahasan fikih kita. Sekarang kita masuk dalam bab keempat. Ya. Al-mabahatsur rabi'u adabu qada'il hajati. Bab 4. Etika buang hajat. Lil qadi hajatahu adabun ba'duha mustahabbun wa ba'duha wajibun wa minha ma yali. Awalan alla yastashiba ma fihi ismullah ta'ala illa in khafa alaihi ad-daya' lima dzukira an Anas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu wa kana khatamuhu naqshuhu Muhammad Rasulullah. Nah, itu dulu. Bagi orang yang buang hajat, berlaku kepadanya beberapa etika yang sebagian diantaranya sunnah dan sebagian lainnya wajib. Di antara etika yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. 1. Tidak mengenakan sesuatu yang terdapat padanya nama Allah, kecuali jika dikhawatirkan barang tersebut akan hilang. Seperti uang. Di Saudi itu ada uang 1 real kalau nggak salah. Ya, terakhir di sana ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, atau la ilaha illallah, pokoknya ada sebutan nama Allah. Cuma uang-uang ini kalau ditaruh di luar takutnya malah hilang. Ya. Nah, kalau takut hilang maka yang penting disimpan. Ya, jangan dipegang-pegang. Ya, jangan dimainkan tapi disimpan. Terus Hal itu didasarkan pada hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasuki WC, beliau melepaskan cincinnya dan cincin beliau itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, an yabta'ida 'anin nas wa yastatiru anhum li'alla yusma'u lahu sautun au yushammu lahu raihatun. An Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baraza intalaqa hatta la yarahu ahadun. Yang kedua, menjauh sekaligus menutupi diri dari orang lain agar suara atau baunya tidak tercium oleh mereka. Nah, kalau di zaman sekarang kan sudah ada WC-WC ya, di mana WC-WC ini sudah tertutup. Berbeda di zaman dahulu, ya, sebagian rumah itu tidak punya WC, ya, sehingga sebagian orang ada yang kalau buang air harus di gurun atau di tempat terbuka, maka dia harus menjauh. Ya. Nah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika hendak buang air besar pergi menjauh sehingga tidak terlihat oleh seorang pun. Ats-tsalits an yaqula 'inda ad-dukhuli fil bunyani wa 'inda tashmir ats-thiyabi fil qada'i bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Thumma yuqaddimu rijlahu al-yusra fayadkhulu. Yang ketiga, membaca doa ketika memasuki tempat buang hajat dan saat menyingsingkan pakaian. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Tentang bismillah ini ada catatan kaki, coba dilihat. Catatan kaki bismillah.
Catatan kaki nomor 3, tambahan basmalah ini diberikan oleh Sa'id bin Mansur di dalam kitab Sunannya dan diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf juz 1 halaman 1. Di dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 244, Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan ditambahkan oleh Al-Umari dan sanadnya dengan syarat Muslim. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya penghalang antara pandangan mata jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki WC dan membaca dengan menyebut nama Allah. Nah, saya kira cukup. Itu landasan untuk bismillah. Selanjutnya, yang keempat, alla yarfa'a thawbahu idza kana kharijal bunyani hatta yadnuwa minal ardi hatta la tankashifa auratahu. Di hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada hajatan la yarfa'u thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Yang keempat, tidak mengangkat pakaian secara berlebihan jika buang hajat itu dilakukan di luar bangunan agar aurat itu tidak terbuka. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika hendak buang hajat, maka beliau tidak mengangkat pakaiannya sehingga dekat dengan tanah. Nah, jadi kalau buang airnya di tempat terbuka, maka ini jangan diangkat dulu sebelum nunduk. Ya kan? Cuman kita kan rata-rata di zaman sekarang buang airnya kan di dalam WC. Ya, maka itu nggak ada masalah ya. Wallahu a'lam. Ini contohnya antum pergi ke gunung. Ya kan? Apa namanya? Hiking. Ya. Terus sudah sepakat nih teman-teman. Nanti kita buangnya di sebelah sana. Ya. Itu daerah-daerah untuk apa? Buang air. Ya, jangan sini buang air, situ buang air. Nanti kita apa namanya? Bisa dapat jebakan Batman gitu kan. Maka sebelah sana ya. Nanti ketika buang air, ya, ketika kita lihat di sini nggak ada apa namanya tempat yang bisa menutupi kita, ya, jangan mengangkat sebelum nunduk ke bawah. Begitu. Adab yang kelima, alla yastaqbilal qiblata wa la yastadbiruha. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bi baulin wala gha'itin walakin syarriqu aw gharribu." Syarriqu aw gharribu. Qala Abu Ayyuba, qadimna Syama fawajadna marahidha qad buniyat qibala al-qiblati fananharifu anha wa nastaghfirullah. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala raqitu ala baiti ukhti Hafsata fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan li hajatihi mustaqbil asy-Syami mustadbiral qiblati. Fa Abu Ayyub radhiyallahu anhu hamala al-haditha 'ala al-'umum wa annahu 'amun fil mabani was-sahra'i. Wa 'ala dhalika jam'un min ahli al-'ilm wa annahu yadullu 'ala at-tahrimi mutlaqan. Qala ba'duhum an-nahyu 'ala al-istiqbali wal istidbari khasun bil fada'i di hadithi Abdullah ibn Umar as-sabiq. Wal qa'idatu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amara bi amrin thumma fa'ala khilafahu dalla 'ala anna an-nahya laysa lit-tahrim bal lil karahah. Wa hadithu Abi Ayyub 'amun aw hadithu Ibni Umar khasun. Wal qa'idatu anna al-khassa yuqaddamu 'ala al-'am fi an-nusus. Walakin al-afdal lil muslimi an la yastaqbilaha mutlaqan la fil bina'i wala fis sahra. Lianna haditha Abdullah ibn Umar yahtamilu annahu kana qabla an-nahi wa yahtamilu annahu khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qala jama'atun min ahli al-'ilm. Nah,
Poin kelima, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Jika kalian mendatangi tempat buang air, janganlah kalian menghadap kiblat dan tidak juga membelakanginya untuk buang air kecil dan besar, tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau barat." Nah, situ dulu. Hmm. Adab yang kelima, tidak menghadap kiblat, tidak membelakanginya. Karena hadis Nabi SAW tidak boleh kalian hadap kiblat, tidak pula membelakanginya ketika BAK atau BAB. Akan tetapi yang dilakukan adalah hadap ke timur atau ke barat. Ada catatan kaki di situ? Catatan kaki nomor 6, yang demikian itu berlaku bagi penduduk Madinah dan negara-negara yang berada di belakangnya. Demikian juga dengan yang berada di sebelah selatan kiblat. Sedangkan bagi penduduk yang tinggal di sebelah timur atau barat kiblat, hendaklah dia menghadap ke selatan atau ke utara sehingga tidak menghadap kiblat. Maksudnya adalah kalau kita lihat di peta, Madinah itu di atas, di peta nih, Madinah di atas, Mekah di bawah. Berarti orang Madinah kalau mau menghadap ke kiblat, menghadap ke Selatan, ke bawah. ke selatan. Jadi kalau mereka membelakangi kiblat, Berarti ke utara. mereka ke utara. Ya. Nah, untuk orang yang ada di Madinah atau yang di belakangnya Madinah atau di depannya Madinah, kalau melihat ke Mekah, ya, mereka ke kiblatnya adalah ke selatan, maka kalau mau buang air harusnya hadap timur atau barat, gitu. Makanya Nabi bilang syarriqu ke timur, gharribu atau ke barat, begitu. Tapi untuk orang yang justru ada di timur atau di baratnya Mekah, maka jangan ikut hadis ini, ya kan? Kayak di Indonesia. Indonesia kan di sebelah sini, Saudi di sebelah sini, ya. Hadap ke baratnya ke arah sana, ya. Jadi kalau kehadap kiblatnya ke arah sana, maka kalau buang air jangan hadap sana, jangan ke barat malah, tapi ke utara atau ke selatan. Bisa dipahamin ya? Insyaallah. Lanjut. Abu Ayyub mengatakan, kami pernah mendatangi Syam atau Syria, lalu kami mendapatkan tempat buang air besar, dibangun dengan menghadap kiblat, kemudian kami pun berpaling darinya dan beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah menaiki rumah saudara perempuanku Hafsah, dan aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk sambil buang hajat dengan menghadap Syam dengan membelakangi kiblat. Maksudnya gini, dalam riwayat Abu Ayyub, mereka bilang kami ke Suriah, ya kan? Suriah itu kalau di peta, ini Mekah, ini Madinah, ini Suriah, di atasnya lagi. Berarti kalau Madinah menghadap kiblat ke selatan, membelakangi kiblat berarti ke utara, dan utaranya adalah Syria. Ya, Suriah ini. Suriah itu sama, kalau menghadap ke kiblat, hadapnya ke selatan. Ya kan? Nah, kata Abu Ayyub, kami ke Syam. Dan kami dapati, ternyata di sana orang bangun WC itu menghadap ke arah kiblat, ke selatan. Maka kami berusaha untuk menghadap ke barat atau ke timur dan kami minta ampun kepada Allah. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena minta ampun. Minta ampun kan tidak terjadi kecuali kalau melakukan yang haram. Nah, sedangkan Abdullah bin Umar mengatakan, saya pernah suatu hari lagi naik ke atas rumahnya Hafsah. Hafsah ini saudari saya yang dinikahi Nabi. Jadi Ibnu Umar adalah iparnya Nabi. Umar bin Khattab berarti mertuanya Nabi. Nah, Hafsah tinggal sama Nabi, saya naik ke atas rumahnya, saya dapati ternyata Nabi sedang menghadap ke Syam. Ya kan, tadi Syam, Madinah, Mekah. Nabi lagi buang air menghadap ke Syam. Berarti statusnya mengapakan kiblat? Membelakangi kiblat. Padahal Nabi tadi bilang jangan hadap kiblat, jangan membelakanginya. Ya. Kenapa Nabi kok malah membelakangi kiblat?
Nah, bagaimana jawabannya? Dengan demikian, Abu Ayyub radhiyallahu anhu telah menghukumi hadis tersebut dengan pengertian umum yang mencakup buang hajat di dalam bangunan maupun di tengah padang pasir. Pendapat ini juga menjadi pendapat sekelompok ulama dan bahwa dalil menunjukkan kepada pengharuman menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak. Sebagian mereka berkata, larangan menghadap dan membelakangi. Sebagian mereka ini maksudnya sebagian ulama. Sebagian ulama. Coba. Sebagian ulama berkata, larangan menghadap dan membelakangi kiblat itu hanya khusus di tempat terbuka. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar di atas. Kaidah menyebutkan bahwa Nabi SAW jika memerintahkan suatu hal, tetapi beliau mengerjakan kebalikannya, maka hal itu menunjukkan bahwa larangan itu bukan untuk pengharuman, tetapi hanya untuk makruh. Terus? Hadis Abu Ayyub di atas bersifat umum, sedangkan hadis Ibnu Umar bersifat khusus. Kaidah usul menyebutkan bahwa yang khusus itu didahulukan atas yang umum dalam nas. Tetapi yang terbaik bagi seorang muslim adalah tidak menghadap kiblat secara mutlak, baik di dalam bangunan maupun di padang pasir. Karena hadis Abdullah bin Umar mengandung kemungkinan bahwa hal itu berlaku sebelum ada larangan dan mungkin juga hal itu khusus bagi Nabi SAW sebagaimana yang dikemukakan oleh sekelompok ulama. Ya. Gini, perhatikan. Nabi bilang, kalau kalian masuk WC, jangan hadap kiblat. Jangan membelakanginya. Ada riwayat Ibnu Umar, dia naik ke atas rumahnya Hafsah, dan dia dapati malah Nabi sedang buang hajat membelakangi kiblat. Berarti seolah-olah Nabi bertentangan antara perkataan dengan perbuatan. Oke? Tapi masa iya Nabi pelin-pelan? Tidak mungkin kalau kita mengatakan Nabi pelin-pelan, otomatis Allah pelin-pelan. Karena yang mewahyukan tentang hukum-hukum itu siapa? Allah. Ya. Jadi bagaimana? Tidak mungkin Allah dan Rasulnya pelin-pelan. Maka sebagian ulama berpendapat begini. Nabi SAW ketika itu berada di dalam WC. Kan dalam rumahnya Hafsah. Nah, yang dilarang Nabi itu yang di padang terbuka. Sedangkan yang dalam bangunan itu nggak apa-apa. Itu pendapat pertama. Bahwa yang di dalam WC boleh hadap kiblat, boleh membelakangi karena ada penghalang. Yang tidak boleh itu adalah yang di padang terbuka. Di tempat terbuka. Pendapat kedua mengatakan Nabi melarang dengan kata-kata. Tapi Nabi melakukan. Ini menunjukkan bahwa pengharumannya Nabi, larangannya Nabi itu tidaklah mutlak haram, melainkan hanya makruh. Hanya sekedar perbuatan yang dibenci. Ya. Artinya bukan untuk tahrim, melainkan lil karohah. Ya. Sekadar makruh. Nah, pendapat yang keempat mengatakan bisa jadi itu adalah khusus Nabi. Karena memang ada sebagian hukum yang memang khusus Nabi. Tidak berlaku untuk umatnya. Ya, maka ada yang mengatakan bisa jadi itu hanya untuk Nabi. Jadi yang boleh menghadap kiblat atau membelakanginya hanya Nabi. Sedangkan kita umatnya kembali kepada perkataan Nabi, tidak boleh hadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Bisa jadi juga ada yang mengatakan bisa jadi juga itu diucapkan Nabi adalah belakangan. Sedangkan perbuatan Nabi itu duluan. Jadi kejadiannya, urutan kejadiannya duluan yang Nabi terlihat Ibnu Umar, setelah itu Nabi larang. Ya, jadi nanti prosesnya namanya mansukh atau proses nasakh, yaitu penghapusan hukum oleh kejadian yang belakangan. Ya, ini teman-teman kalau belajar usul fikih, ya ada pernah baca namanya nasakh, penghapusan hukum. Misalnya kejadian tahun 2020 dengan kejadian 2018. Ya, bertentangan. Maka yang 2018 bisa dianulir. Begitu, seperti sekarang misalnya.
Presiden Jokowi mengatakan, oh virus itu nggak berbahaya. Yang berbahaya itu kalau kita imun. Ya, jadi kita harus tenang, nggak boleh gini-gini. Tapi itu 2020. Video 2021 mengatakan hendaknya kita waspada, menggunakan masker, menerapkan prokes dan lain-lain. Maka yang 2020 itu dibuang, dianulir, dinasakh. Namanya mansukh. Siapa yang menganulir? Video yang terbaru. Gitu. Paham ini? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita ringkaskan pertemuan kali ini. Di antara sunnah fitrah adalah mencuci sela-sela jari. Ya. Ada juga yang mengatakan semua kotoran yang ada di badan, yang numpuk di bagian-bagian badan tertentu seperti dalam kuping. Ya. Kemudian juga termasuk sunnah fitrah adalah istinsyak. Nanti akan ada pembahasannya di bab wudu. Bab istinja atau cebok. Dan ini juga nanti akan ada pembahasannya di bab buang hajat. Ada intidah. Intidah itu sebagian ulama mengatakan maksudnya istinja juga. Ada yang mengatakan intidah itu memercikkan air ke celana atau ke kemaluan untuk menghilangkan waswas syaitan. Nah, selanjutnya bab keempat adalah bab buang hajat. Ada adab-adab yang hendaknya kita lakukan manakala buang hajat. Pertama adalah menjauhkan hal-hal yang mengandung nama Allah. Ya. Kecuali kalau takut hilang. Maka ini disingkirkan. Ya. Maksud saya yang tidak khawatir untuk hilang, maka taruh di luar. Contohnya mungkin mushaf Quran atau buku agama. Insya Allah maling nggak baca buku. Ya, makanya di apa yang di Jogja itu shopping, ya kan? Yang jual-jual buku. Kalau mereka pulang, bukunya taruh di luar. Ada yang berkata, karena maling nggak akan baca buku. Dan orang yang suka baca buku nggak bakal jadi maling, ya kan? Jadi kalau ada buku agama, taruh di luar. Ya, jangan dibawa masuk. Maling nggak akan baca, nggak tertarik dengan buku agama. Tamam? Tapi kalau uang, ya kan? Uang ini ada lain uang. Kalau ditaruh di luar, khawatirnya malah hilang. Ya. Maka ini boleh dibawa masuk, tetapi harus disimpan. Kemudian juga termasuk adab buang hajat adalah menjauh dari pandangan manusia, ya, berlindung seperti di dalam WC. Tapi kalau berada di lapangan terbuka atau di padang terbuka seperti kita lagi tamasya di gunung, ya kan, sama teman-teman dan tidak ada WC di situ, maka kita hendaknya menjauh dari mereka dan menutupi diri. Bisa juga menggelar kain, diikat di pohon-pohon supaya jadi penghalang. Kemudian kalau masuk ke dalam tempat buang air, maka mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith dan boleh ditambah dengan basmalah di awalnya. Kalau kita berada di tempat terbuka, mau buang air, maka jangan dulu diangkat pakaiannya sebelum kita mendekat, ya, merunduk ke tanah. Dan yang kelima, tidak menghadap kiblat, tidak membelakanginya. Itu yang paling utama. Ya, dikarenakan ada larangan dalam hal ini. Entah larangannya adalah karena mutlak haram, entah karena adalah memakruhkan. Ya. Yang jelas, yang paling utama adalah tidak menghadap kiblat, tidak membelakanginya. Kecuali memang ada kondisi tertentu yang tidak mungkin tidak harus seperti itu. Terakhir, ada beberapa pendapat tadi tentang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ada yang mengatakan mutlak haram, ada yang mengatakan yang boleh itu kalau di dalam bangunan. Tapi kalau di tempat terbuka maka tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Ada yang mengatakan itu haramnya nggak mutlak kok, itu hanya makruh saja. Ada yang mengatakan pokoknya sebaiknya jangan hadap kiblat, jangan membelakanginya. Bisa jadi perbuatan Nabi itu adalah khusus beliau. Bisa jadi itu dulu diucapkan Nabi awal-awal. Selanjutnya oleh Nabi dianulir. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Terkait dengan tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat ketika buang air. Jika kondisinya misalkan kita di hotel atau misalnya lagi kebelet terpaksa harus menghadap atau membelakangi kiblat, itu seperti apa, Ustaz? Jadi tadi Anda sudah sebutkan ada pendapat yang mengatakan itu cuma makruh. Ya.
Tapi seandainya pun kita katakan itu haram mutlak, ya dalam kondisi di mana kita terpaksa melakukannya, itu boleh saja. Ya, terpaksa loh ya. Contohnya udah kebelet daripada maksudnya terpipis di celana. Terus ada mudarat, ya kan? Belum sempat melihat yang mana kiblat, belum sempat lihat, tiba-tiba sudah langsung pipis. Karena udah terpaksa. Khawatir nanti buang air di celana, maka tidak masalah. Ya, kita tidak akan dihukum oleh Allah dalam hal sesuatu yang kita betul-betul terpaksa. Tapi kalau masih bisa sempat, ya misalnya gini, antum masuk hotel kan biasanya di atas-atas ada ini kan, penanda kiblat kan. Terus kita masuk, wah kiblatnya bareng nih sama apa? Arahnya sama WC-nya sama bentuknya. Ya, bulatannya ke arah sana, panahnya, WC-nya juga ke sana. Kalau kita gini, kita membelangi kiblat. Kalau kita kayak gini, nggak bisa juga, karena kan WC kan di dinding ya kan. Maka kita menyamping. Ya, kecuali BAB mungkin susah nyamping ya. Nah, tapi kalau pipis kan bisa aja dari samping. Berdirilah dari samping sini atau dari samping sini. Itu bila memungkinkan. Ya, bila tidak bisa ya Allah alam, semoga itu hanya makruh. Yang kalau dalam keadaan sangat terpaksa ya bisa ditoleransi. Nah, ini saja teman-teman yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.